Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, calon siswa SMK Sore yang berbahagia. Ini yang kedua akan kita mulai. Tapi saya tetap pesan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan walaupun kalian di rumah. Dan pesannya di rumah saja. Jangan sampai kemana-mana karena daerah Tulungagung saat ini COVID semakin meningkat. Ya, tadi kalian di rumah juga harus hati-hati. Materi yang kedua ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kakomli, yaitu Bapak Alvano Indrawardana MT. Beliau adalah sebagai Kakomli, Kepala Keahlian, Teknik Keahlian, TITL, dan TEI. Jadi ya kalian yang merasa program keahliannya TITL dan TEI segera bergabung dari link yang sudah disampaikan dari sekolah sehingga ini nanti akan cepat selesai. Ya, segera lagi untuk cepat bergabung. Nah, untuk mencegah waktu karena ini sudah siang, untuk informasi yaitu tentang TITL dan TEI yang akan disampaikan oleh Bapak Kakomli nanti akan kalian ikuti dengan serius karena nanti pada akhir kegiatan ini kalian harus membuat ringkasan atau resume atau tugas yang nanti juga akan dikumpulkan. Nah, sekarang menginjak materi yang kedua, yaitu informasi dari Bapak Kakomli, yaitu Bapak Alvano Indrawardana MT. Kepada Pak Alvano kami persilahkan. Monggo Pak Alvano. Terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Sore Tulungagung, Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Sore Tulungagung, Bapak Ibu staf pimpinan, dan Bapak Ibu Panitia MPLS tahun 2021-2022 yang saya hormati, serta anak-anakku calon siswa SMK Sore Tulungagung kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik dan teknik elektronika industri yang saya sayangi dan saya banggakan. Langsung saja, untuk awal pengenalan kompetensi kalian ini, karena ini hanya diikuti oleh Komli TITL dan TEI, mohon semuanya on kamera, akan di capture untuk absensi anak-anak. Oke, saya tunggu 1 menit, panitia mohon di capture untuk peserta. Anak-anak yang di rumah silakan on kamera semua. Karena kalau absensi pada sesi awal itu kesulitan. Karena pesertanya ada 800. Kalau sekarang TITL dan TI tidak sampai 200, makanya kalian semua bisa masuk Zoom. Oke, panitia masih proses. Anak-anak silakan on kamera semua. Proses pengambilan gambar kalian sebagai absensi, bahwa kalian semua mengikuti
MPLS secara daring via Zoom. Ya, nanti hasil capture ini akan dikirim atau saya kirim ke grup WA resmi Komli kalian. Ya? Ya, saya sendiri yang belum. Oke, saya sudah muncul, Pak. Oh, di depan jadi. Ada Farel, ada Kolis, ada Dio, Andi Setiawan, M. Firza, yang belum on kamera. Setelah ini nanti baru penjelasan tentang TITL dan TI. Untuk capture-nya sekarang dulu. Sudah screenshot? Ya, silakan di screenshot dulu panitia. Oke, 1, 2, 3. Untuk slide kedua di capture. Ayo kalian pasang tampang yang bagus-bagus. 1, 2, 3. Nah, kan sekarang saya tahu wajah-wajah kalian, calon siswa Komli TITL dan TI. Bagus-bagus. Slide ketiga. Oke, di capture. Panitia. 1, 2, 3. Oh, ada ceweknya ya, yang Komli TI. 2 cewek. Slide ketiga. Di capture. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir di capture. 1, 2, 3. Oke, selesai untuk proses pengambilan gambar sekaligus absensi anak-anak. Sekarang fokus ke layar. Akan saya jelaskan untuk pengenalan Komli TITL dan TI. Nah, selamat datang di Komli TITL dan TI. Kita mulai dari yang pertama. Kalian nanti di bengkel TITL atau di bengkel TI akan ketemu dengan siapa? Akan saya jelaskan beliau-beliau yang akan setiap harinya, jika kalian nanti di bengkel, akan bertemu dengan beliau-beliau. Yang kedua, selama 3 tahun ini, materi apa saja yang akan kalian peroleh sebagai bekal kalian untuk masuk ke dunia kerja atau dunia wirausaha. Dan yang ketiga, nanti akan disampaikan atau saya tunjukkan beberapa sarana dan prasarana yang ada di bengkel TITL dan TI, serta prestasi-prestasi yang ada yang telah diberikan oleh kakak kelas kalian. Sebelum saya mulai, siapkan ballpoint dan kertasnya untuk dirangkum, karena nanti tugas dari sesi ini
hanya muncul di sini atau di live Zoom ini. Nanti tidak akan saya share di grup WA. Dan jawabannya ada di slide setiap yang saya jelaskan nanti. Kalau kalian tidak menulis, tidak mencatat, nanti tidak bisa menjawab tugas-tugas yang akan saya sampaikan di slide terakhir nanti. Oke, sambil kalian menunggu ballpoint dan buku untuk mencatat, kita mulai untuk perkenalan dulu. Dari tadi saya ngomong saja ya, belum kenalan. Waktu di aula kemarin atau di ruang kelas, waktu kalian PPDB diterima di gelombang 1, 2, 3, mungkin sudah tahu saya, tapi belum kenal jelas. Perkenalkan, nama saya Alvano Indra Wardana. Sebagai guru TITL dan TI, ditugaskan juga oleh Bapak Kepala Sekolah mulai tahun 2018 menjadi Kepala Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan dan Teknik Elektronika. Perlu anak-anak ketahui, kemarin sudah dijelaskan sama Ibu Waka Kurikulum, Ibu Reni, bahwa kalian itu masuk di SMK sore, bukan hanya kalian sekolah di SMK, tapi kalian sekolah itu lebih detail. Detail di Komli apa, Prokli apa. Prokli itu program keahlian, dan Komli itu kompetensi keahlian. Untuk anak-anak yang TITL atau yang umum biasa kalian sebut jurusan TITL, itu kalian berada di program keahlian teknik ketenagalistrikan dengan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Sedangkan anak-anak yang di jurusan TI, kalian itu berada di program keahlian teknik elektronika dengan kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Untuk program kalian, kepala program karyanya saya, Pak Alvano, bisa dipanggil Pak Alvano, dibantu oleh 2 Bapak Guru sebagai sekretaris kompetensi keahlian. Yang pertama, Bapak Agung Setiono, itu sebagai sekretaris kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Jadi anak-anak kalau nanti ada kesulitan, kalau saya pas kalian WA lama balesnya, bisa kalian WA Pak Agung Setiono. Di grup itu ada nomornya. Sebagai kepala bengkel atau sekretaris kompetensi keahlian TI. Yang kedua, saya juga dibantu oleh Pak Yukoiri Hidayat sebagai sekretaris kompetensi keahlian TITL. Di grup WA ini juga ada nomor Pak Yukoiri, silakan nanti dicari. Oke. Berikutnya saya kenalkan untuk Bapak Guru dan tim yang akan bertemu dengan kalian selama 3 tahun di bengkel. Yang pertama, di Komli TITL, ada saya sendiri, sebagai guru juga di TITL, ada Pak Yukoiri, sebagai guru TITL, beliau spesialis instalasi tenaga listrik. Ada lagi Pak Muhammad Habib Hasan, beliau juga diberi tugas tambahan di SMK sore sebagai wakil kepala bagian sarana prasarana. Besok
akan juga memberikan informasi tentang sarana dan prasarana SMK Sore. Besok bisa lebih dekat kalian kenal dengan Pak Habib. Yang keempat, Pak Daud. Beliau adalah guru TITL senior. Senior karena beliau mendekati purna, ilmunya luar biasa. Kalau kalian nanti kelas kalian nanti bertepatan diajar oleh Pak Daud, perhatikan dengan baik-baik karena ilmu dari beliau sangat manfaat dan sangat berpengalaman karena sudah puluhan tahun mengajar jurusan atau komli TITL. Beliau spesialis di teknik atau di pelajaran instalasi motor listrik. Berikutnya ada Pak Andika Agung Kusuma. Beliau adalah guru TITL, masih fresh. Jadi ilmu-ilmu terkini, kalau kalian nanti pengen informasi yang lebih up to date tentang kelistrikan, nanti bisa ke Pak Andika. Jadi lengkap untuk yang TITL, ada yang senior, ada yang golongan menengah, ada yang masih muda. Kalau saya menengah aja ya, anak-anak. Berikutnya ada juga untuk toolman atau pembantu kalian saat praktek. Yang di TITL ada Pak Yulianto. Itu nanti akan membantu dalam proses pembelajaran. Contoh, jika kalian masang instalasi penerangan, kabel kurang, atau alat tangannya kurang atau membutuhkan alat ukur seperti AVO atau insulation tester, nanti bisa pinjam ke bengkel TITL melalui Pak Yulianto. Jadi selama kalian praktek, itu alat dan bahan disediakan oleh sekolah, tetapi bertanggung jawab terhadap alat dan bahan yang kalian gunakan. Bahan digunakan secukupnya, tidak berlebihan, dan alat digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai rusak. Jika nanti ada kerusakan dalam proses penggunaan alat listrik tersebut, nah berarti tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab kelompok. Tetapi akan kami pastikan sebelum kalian praktek, ada informasi atau tata cara penggunaan alat tersebut. Dan dijamin kalau kalian sesuai dengan instruksi dari Bapak Ibu Guru atau Bapak-Bapak Guru, tidak akan merusakkan alat yang kalian pinjam. Itu tadi untuk Bapak-Bapak Guru dan tim atau toolman dari TITL. Berikutnya untuk yang komli TI. Yang pertama, saya sendiri, Pak Alvano, juga sebagai guru TI, dan Pak Agung Stiono, sebagai sekretaris kompetensi kalian TI, yang setiap harinya pasti ada di bengkel TI. Kalian praktek hari Senin sampai Sabtu, saya atau Pak Agung selalu ada di bengkel TI. Berikutnya guru TI yang juga mengampu di pelajaran produktif elektronika, ada Pak Anang atau Pak Kaji Ahmad Anang Aswanto. Beliau guru senior di elektronika industri. Beliau juga menjadi ketua MGMP atau Perkumpulan Guru Elektronika Setulungagung. Nah, kita punya guru yang berpengalaman, sama dengan di TITL tadi, ada Pak Daud, kalau di TEI ada Pak Anang. Beliau spesialis di gambar teknik, kerja bangku, dan elektronika, untuk dasar elektronika. Berikutnya ada tenaga-tenaga muda dan ahli
Yang pertama Pak Rian Widiantoro dan yang kedua Pak Fajar Rifai. Nah, beliau-beliau ini juga sama dengan di TETL tadi ada Pak Andika Agung. Beliau masih fresh, masih belum ada 5 tahun selesai menempuh pendidikan. Jadi ilmu-ilmu yang didapat masih up to date. Dan perlu anak-anak ketahui, di bidang elektro itu listrik dan elektronika ya, perkembangan teknologi sangat cepat. Kalau anak-anak di rumah menyalakan lampu hanya dengan saklar, itu sudah dari dulu. Kalau di jalan atau di taman, tanpa ada saklar, lampu bisa menyala. Perkembangan lagi TV, yang dulu TV tabung, sekarang TV sudah LED. Kalau dulu dimensinya itu panjang kali lebar kali tinggi, ya. Lebarnya dulu itu TV itu sampai hampir sama dengan tingginya, sekarang kan flat. Jadi hanya panjang kali tinggi, lebarnya hanya beberapa senti. Perkembangan teknologi sangat pesat. Jadi anak-anak di jurusan TITL dan TI tidak salah pilih. Kalian berada di kompetensi yang tepat, yang jika kalian semangat, punya etos belajar yang tinggi, penempatan tinggal pilih. Karena di setiap perusahaan pasti membutuhkan orang-orang teknik elektro, baik listrik ataupun elektronika. Untuk tim yang membantu di TI juga ada Pak Yulianto, nanti sebagai yang membantu kalian jika ada butuh alat dan bahan yang kurang saat praktek. Contoh, kalau tadi di listrik ada kabel dan alat ukur, kalau di elektronika kalian membuat rangkaian elektronika, kurang komponen, resistor atau kapasitor, atau diodanya, kakinya patah, mau minta lagi, nah nanti ke Mas Yulianto. Selama kalian praktek, nanti akan disediakan oleh sekolah alat dan bahannya. Kecuali nanti tugas. Biasanya nanti di akhir semester ada tugas kelompok atau tugas besar yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya. Nanti ditugasi membuat rangkaian elektronika dasar, op-amp, atau menggunakan flip-flop. Nah, nanti kan kalian pelajari di sini. Oke, itu untuk personalia atau guru-guru yang mengampu di TITL dan TI. Sudah dicatat ya tadi. Nanti sing keluar tugasnya tentang itu, jangan tanya temannya. Kalian sudah punya buku catatannya dan tinggal nulis, tinggal foto, dan dikirim ke link yang akan disampaikan di grup WA nanti. Oke, berikutnya. Selama 3 tahun, kalian tadi sudah saya kenalkan guru-guru yang akan mengampu pelajaran bengkel di TI ataupun TITL. Nah sekarang apa yang akan kalian pelajari nanti? Materi-materi apa yang akan kalian terima selama kelas 10, 11, dan 12? Yang pertama untuk komplit TITL dulu ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan sama Ibu Reni sebagai wakil kurikulum. Ini saya memperjelas khusus untuk pelajaran bengkelnya. Untuk C1 yang kalian lihat itu masuk ke
kurikulum yang kemarin, yang Bu Reni kemarin, saya masuk langsung ke C2, dasar program keahlian. Nah, tadi kan saya sampaikan, ada program keahlian, ada kompetensi keahlian. Kalau program keahlian, itu tadi apa? Teknik ketenaga listrikan. Kalian kompetensi keahliannya, teknik instalasi tenaga listrik. Kalau ada yang tanya, Pak, kompetensi kalian yang lain apa ada? Ada, tapi tidak ada di SMK sore. Di SMK sore, kompetensi kaliannya hanya ada TITL. Yang satu rumpun dengan program keahlian teknik ketenaga listrikan, itu ada teknik otomasi industri, ada teknik pembangkit tenaga listrik, ada teknik distribusi transmisi tenaga listrik, teknik instalasi tenaga listrik, yang itu yang ada dan yang sangat familiar di Jawa Timur. SMK sore sudah ada ini sejak dulu. Jadi yang merintis SMK sore dari awal itu teknik listrik, teknik mesin, dan teknik bangunan. Nah, ini salah satunya teknik listrik yang sekarang bertransformasi menjadi kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Yang pertama, kelas 10, kalian akan mendapatkan pelajaran gambar teknik listrik. Mempelajari tentang dasar-dasar dan juga standar gambar teknik listrik. Kalau kalian ingin memasang rumah kalian, masang lampu, saklar, stop kontak, menyuruh Pak Tukang, atau kalian disuruh yang punya rumah, karena kalau nanti lulus sebagai teknisi listrik ya. Kalau tidak ada gambarnya, kalian nanti pasti bingung. Iki lampu dipajang neng pojokan, opo dipasang neng tengah, opo dipasang neng ngesor. Saklarnya dipasang neng samping lawang, opo neng samping cendilo. Nah, itu perlu gambar. Kalau yang menyuruh ada di tempat, enak ditanya. Kalau yang menyuruh itu hanya datang 5 menit, baru pergi, kalian lupa. Nah, itulah fungsi dari gambar teknik. Di semua kompetensi keahlian teknik, itu pasti ada pelajaran gambar teknik. Sebagai dasar kalian untuk mengerjakan proyek-proyek atau tugas-tugas dalam nanti dunia kerja. Nah, di TITL, ini khusus untuk mempelajari gambar teknik listrik. Yang berikutnya, kelas 10 nanti kalian juga akan menerima pelajaran atau mendapat pelajaran tentang dasar listrik dan elektronika. Yang semula kalian dari SMP atau MTS, saya tidak tahu listrik, Pak. Saya nanti belajarnya bagaimana? Di awal ini, kalian akan mempelajari dasarnya, listrik dan elektronika. Nanti yang elektronika juga sama. Karena komuli kalian atau jurusan kalian itu teknik elektro, mencakup elektronika dan listrik, itu sama saja. Kaitannya dengan arus. Listrik kui arus kuat, kalau yang elektronika itu arus lemah. Yang ketiga, pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, kalau kalian di rumah, listrik tidak hanya urusannya dengan kabel. Kabel itu juga ada nyambungnya kemana? Ke fitting, ke saklar, ke stop kontak, atau ke panel. Jadi panel itu tempat untuk mengontrol satu gedung, atau satu ruangan, atau satu daerah. Membuat panel berarti harus ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan orang untuk melihat. Contoh, ada nanti indikator. Oh, lampu panel ini nyala, ada lampu indikatornya nyala. Oh, ada yang trouble, ada lampu indikatornya trouble.
Jadi membuat atau memasang lampu-lampu yang ada di panel itu dasarnya ada di pekerjaan dasar elektromekanik. Jadi kalian diwarai dasar-dasar dari instalasi, bengkoknya kabel, nyambung kabel, masang di komponen, itu ada di kelas 10 pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Berikutnya, kalau sudah naik kelas ke kelas 11, kalian akan mendapatkan pelajaran kompetensi keahlian atau C3-nya. Ada 5 pelajaran yang akan kalian dapat di kelas 11 dan 12. Jadi 5 pelajaran ini kalian dapat di kelas 11 dan 12. Kalau kelas 10 itu dapat pelajarannya yang 3 tadi, yang dasar program kalian. Pelajarannya yang pertama adalah instalasi penerangan listrik. Yang kedua, instalasi tenaga listrik. Dan yang ketiga, instalasi motor listrik. Ketiga pelajaran ini berkaitan dengan instalasi. Baik nanti yang outputnya berupa cahaya, kayak lampu, itu berarti penerangan ya. Atau nanti outputnya berupa gerak, kayak kipas angin, terus pompa air, itu nanti dipelajari di instalasi motor listrik. Dan dari 2 sistem itu, pembagiannya mana yang harus salurannya nanti ke penerangan atau yang ke motor, itu dipelajari di tenaga. Termasuk tenaga listrik itu mempelajari tentang grounding. Dan kalian itu pegang komponen yang ada kaitannya dengan listrik, tidak kesetrum. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti di situ juga ada. Yang keempat, yaitu perbaikan peralatan listrik. Ini kaitannya dengan nomor 5, ada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Seperti yang disampaikan Pak Munir tadi di sesi 1, kalian masuk SMK sore tujuannya 3. Kuliah setelah lulus, bekerja setelah lulus, atau berwirausaha setelah lulus. Tidak ada yang niatnya tidak lulus atau baru lulus nganggur, itu tidak ada. 3 tadi. Kuliah berarti dipelajari dalam-dalam untuk teori-teori dasarnya. Bekerja atau teknisi listrik dipelajari tentang instalasi-instalasinya. Penerangan, motor, tenaga. Dan berwirausaha, kalian pelajari juga selain ketiga tadi juga tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana kalian bisa survive di dunia kerja nanti. Kalian tidak mendapatkan tempat kerja, kalian bisa membuka lapangan pekerjaan. Disitulah di SMK dipelajari tentang kewirausahaan. Jiwa-jiwa usaha dibangkitkan dari kalian. Secara dasar saja, mungkin lewat bagaimana kalian bisa menyervis, usaha jasa servis, servis lampu, servis pompa air, servis kipas angin, dan lain sebagainya. Itu yang akan kalian pelajari selama 3 tahun bagi yang mendapat atau kalian memilih kompetensi kalian TITL. Berikutnya, untuk yang kompetensi kalian TI, pelajaran yang kalian dapat selama 3 tahun nanti, yang pertama dasar keahlian atau dasar program keahlian. Nah, dasar program keahlian ini hampir sama dengan listrik tadi kan. Ada gambar teknik. Kalau di elektronika ada kata-kata yang awal tuh, kerja bengkel dan gambar teknik. Kerja bengkel ini juga mencakup kalian dasar mengoperasikan alat-alat tangan. Contoh, bor, listrik, terus ada lagi obeng, tang, solder.
Karena selain gambar, untuk di elektronika kalian juga harus bisa detail mengenal tentang PCB. Dasarnya di situ. Kalian merangkai rangkaian elektronika, tadi apa? Yang saya sampaikan tadi, ada resistor, kapasitor, induktor, dioda. Itu tempatnya ada di PCB. Kan di kelas 1 atau di kelas 10 akan diberi pelajaran atau sebagai dasar kalian nanti di kelas 11 dan 12. Yang kedua, dasar listrik dan elektronika. Nah, ini sama dengan yang elektronika tadi. Membuktikan bahwa memang elektronika dan listrik itu memang satu rumpun sebenarnya. Kalau kalian nanti yang pengen melanjutkan kuliah di pendidikan di Malang atau di Surabaya atau di Tulungagung, kalau di Tulungagung itu belum ada ya. Semoga nanti kalau ada kampus negeri, kita punya kampus negeri, nanti ada jurusan ini, yaitu jurusan teknik elektro. Yang pengen kuliah, yang dari TI atau TITL, nanti masuknya kalau sesuai dengan kompli kalian, yaitu di teknik elektro. Karena di sini yang tadi juga ada, yang TITL, yang di TI juga ada, yaitu tentang dasar listrik dan elektronika. Yang ketiga, teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Ini dasar juga buat kalian kompli TI. Selain menggunakan solder, kalian juga harus bisa menggunakan PC atau laptop. Karena sekarang semuanya terprogram. Makanya teknik program ini juga diajarkan di awal sebagai dasar kalian. Kalau kelas 10 kalian sudah mateng di 3 pelajaran ini, maka di kelas 11 dan 12 kalian akan mendapatkan pelajaran tentang kompetensi kalian. Oh ya, tadi saya sampaikan kalau yang teknik ketenagalistrikan ada beberapa jurusan ya. Kalau di teknik elektronika juga ada beberapa jurusan. Yang pertama yang memang familiar di Jawa Timur yaitu teknik elektronika industri. Ini juga banyak diminati oleh anak-anak. Selain teknik elektronika industri, sebenarnya untuk komli atau program kalian teknik elektronika itu juga ada teknik mekatronika, ada juga teknik audio video. Nah itu semua ada, tapi di Tulungagung yang ada ya teknik elektronika industri. Dan kalian sudah tepat berada di komli TI, karena ini perkembangan informasi dan teknologi sangat pesat. Anak-anak yang ada di TITL dan TI harus semangat belajar karena update teknologi berjalan sangat cepat. Dan kalian harus terus semangat walaupun kondisi seperti ini kita belajar dari rumah secara daring. Tapi insya Allah nanti Bapak Ibu guru yang saya sebutkan tadi, tim TI dan TITL itu siap untuk membantu kalian jika kesulitan pembelajaran dari rumah berkaitan dengan pelajaran bengkel atau produktif. Untuk pelajaran kelas 11 dan 12-nya TI, yang pertama adalah mikroprosesor dan mikrocontroller. Itu tadi lanjutan dari yang kelas 10, yang teknik pemrograman tadi. Yang kedua tentang penerapan rangkaian elektronika, sistem pengendali elektronik, dan yang keempat pengendali sistem robotik. Nah, keempat pelajaran ini kan kalian dapat di kelas 11 dan 12, tapi untuk mikroprosesor dan mikrokontroller tadi kelas 10 dan kelas 11. Ini dasar teknik kalian, bekal kalian untuk nanti di dunia kerja. Pelajaran yang berikutnya, yang kelima dan keenam, yaitu pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan elektronika. Kalau di TITL tadi hampir mirip dengan perbaikan peralatan listrik. Ini kaitannya dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Bagi kalian nanti yang ingin berwirausaha, ya bekal kalian paling tidak bisa membuka jasa servis. Dan ya. Sama nanti di TI sama TTL juga ada pelajaran yang kan
membantu kalian sebagai dasar untuk dasar elektronya. Oke, itu tadi untuk pelajarannya. Sudah dicatat ya. Kalau nanti ada soal tentang itu harus bisa ya. Atau tugas tentang itu, enggak usah tanya-tanya temannya, kalian sudah nyatat semua. Oke, berikutnya gurunya sudah, pelajarannya sudah. Nah, di bengkel nanti kalian akan menemui apa? Yaitu sarana dan prasarana yang ada di bengkel TITL dan TI SMK Sore Tulungagung. Nah, yang pertama di TITL. Anak-anakku, kemarin yang gelombang 1, 2, 3, kalian semua pengumumannya ada di kampus 1. Anak-anak belum menuju ke kampus 2. Kampus 2 itu lokasinya ada di timurnya kampus 1. Lewatnya, kalau kemarin kalian parkir, terus di lapangan, kalian melihat lapangan basket, itu di selatannya ada bengkel TPM atau mesin. Di situ ada gerbang menuju kampus 2. Kampus 2, di sana salah satunya komli yang ada di sana ya adalah TITL. Pak pengen lihat-lihat kampus 2 TITL? Boleh, tapi setelah PPKM darurat ya. Nanti ada informasi dari sekolah, kalian pasti akan diberi kesempatan untuk masuk, tapi tetap menunggu informasi dari dinas. Jadi bengkel TITL itu ada di kampus 2, sangat asri. Selain TITL, kalian juga akan ketemu teman-teman dari Komli, TBSM, TKRO, dan TP atau pengelasan. Khusus untuk pelajaran bengkel. Kalau pelajaran-pelajaran yang disampaikan Ibu kurikulum kemarin itu pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, itu di kampus 1. Kalau di kampus 2, TITL, itu khusus pelajaran yang saya sampaikan tadi, C2 dan C3. Ada beberapa bengkel yang akan kalian dapat atau kalian manfaatkan nanti di kampus 2. Yang pertama adalah bengkel dasar, yang gambarnya ada di kiri itu ya. Yang kedua adalah bengkel instalasi, nah yang ada gambar lampu-lampunya itu ya. Ada juga bengkel motor listrik yang ada panel-panelnya itu. Untuk perbaikan peralatan listrik, kita juga ada pelajaran yang mengenai tentang AC atau pendingin. Nah, lengkap pokoknya ya. Jadi yang di TITL nanti akan mendapatkan pelajaran-pelajaran atau praktek-praktek yang ada di foto-foto itu. Itu di kampus 2. Berikutnya, untuk yang elektronika industri atau TI, ada di kampus 1. Letaknya, bengkelnya ada di bawah aula. Kemarin yang pengumumannya di lapangan atau di aula, pasti sudah tahu ya, ada di bawah aula sebelah timur. Ada 3 lab atau 3 bengkel. Yang di foto itu tidak ada lab komputer. Kita punya lab komputer untuk teknik pemrograman dan sistem robotik. Ada juga 2 bengkel, bengkel dasar dan bengkel rangkaian elektronika. Ini adalah foto-foto kakak kelas kalian yang tahun lalu melaksanakan ujian kompetensi kalian. Yang TITL juga sama. Jadi setelah kalian tahu guru-gurunya, kalian tahu pelajarannya, kalian tahu bengkelnya, selamat belajar selama 3 tahun. Setelah itu nanti kalian akan diuji. Seperti foto-foto yang ada di situ. Setelah lulus, kalau ujian nasional sudah ada ya kemarin ya, di SMP, MTS sudah ada. Di SMK juga nanti ada yang terakhir, ujian sekolah dan juga ujian praktek. Yang foto-fotonya bisa kalian lihat di layar. Itu untuk fasilitas, tentunya akses WiFi di SMK Sore ini
bisa kalian dapat di tempat-tempat tertentu. Ya, kalau di bengkel ada, di bengkel TTL itu ada 2 akses point dan di TI itu juga ada. Berikutnya, kalian sudah mengenal tentang TI, TL, dan TI yang akan kalian pelajari selama 3 tahun. Nah, ini saya sampaikan beberapa prestasi yang diperoleh oleh kakak kelas kalian. Yang pertama, TI-TL, kita sudah menjadi juara LKS. LKS itu adalah lomba kompetensi siswa, yaitu lombanya anak-anak SMK. Kalau SMA itu olimpiade ya, yang lomba fisika, kimia, matematika itu yang SMA. Atau SMP dulu kalian pernah dengar itu. Kalau di SMK, lomba yang diikuti dan berjenjang mulai tingkat kabupaten, wilayah kerja, provinsi, nasional, dan internasional itu namanya LKS, lomba kompetensi siswa. TITL sudah mengikuti bertahun-tahun dan mulai tahun 2017 itu selalu meraih juara 1 di tingkat kabupaten. 2017 mewakili ke Banyuwangi, 2018 mewakili ke Sidoarjo, 2019 mewakili di Tulungagung karena 2019 tuan rumahnya Tulungagung, 2020 karena pandemi itu diolor sampai tahun 2021 dilaksanakan di Probolinggo. Dan kita selalu mewakili TITL mewakili di Kabupaten Tulungagung. Terakhir kemarin di provinsi kita masuk 5 besar menjadi sekolah swasta listrik terbaik se-Jawa Timur. Karena yang juara-juara atasnya itu negeri semua ya. Kalau swasta TITL terbaik ya di SMK Sore Tulungagung. Itu foto-foto yang ada kakak kelas kalian, itu Mas Yusuf, rumahnya campur darat. Nah itu kemarin juara 1 di kabupaten, juara 1 di wilayah kerja, dan 5 besar di provinsi. Selain electrical instalasi, seperti Mas Yusuf di gambar itu, ada juga bidang lomba yang diikuti Komli TITL, yaitu bidang lomba pendingin, refrigerator, dan industrial control. Oke, berikutnya untuk yang TI. TI ini baru meluluskan kakak kelas kalian tahun ini. Jadi alumni baru ada tahun ini, tapi prestasinya tidak kalah dengan Komli yang lain. Tahun 2019 meraih Piala Gubernur, piala bergilir ya, untuk Robo Line Kontes yang dilaksanakan di STKIP Tulungagung. Ini sebelum pandemi. Nah, karena pandemi ini semua kegiatan-kegiatan tertunda. Dan semoga nanti kita berdoa sama-sama, semoga pandemi segera berakhir dan kita selalu diberi kesehatan dan bisa melalui ini dengan sehat dan bertatap muka di sekolah seperti biasa. Karena saya tahu anak-anak kalian tahun kemarin kelas 9 ya, di SMP atau MTS-nya enggak pernah ke sekolah. Kayaknya kalian kangen dengan sekolahan, tapi wis beda sekolahan. Lek dulu ke SMP atau MTS-nya, sekarang nanti kalian masuk sekolah sudah di SMK. Tunggu saja infonya, nanti nunggu info dari kurikulum, dari kesiswaan, nanti kita bisa masuk, kita bisa memanfaatkan fasilitas dari SMK Sore yang saya sampaikan tadi. Walaupun tahun pertama lulus, tapi TI juga sudah ikut tingkat provinsi dan meraih juara 3. Spesialisnya di elektronika SMK Sore ini robot. Ya, kita punya guru-guru yang tadi, yang muda-muda tadi sebelum pandemi diklat di Jogja untuk memahirkan, memantapkan kemampuannya di bidang robotik. Dan akhirnya dapat juara Piala Gubernur
dan juga mengawal anak-anak lomba di tingkat provinsi, kabupaten mesti juara 1 ya. Kan udah ada saingannya, yang berani hanya SMK sore. Terus di Wilker kita juara 3, dan di provinsi yang dilaksanakan di Pasuruan beberapa bulan yang lalu juga mendapat 3 besar. Nah, itu tadi prestasi-prestasi dari kakak kelas kalian. Berikutnya, bagi anak-anak yang jurusan TI dan TTL, ada kelas khusus buat kalian nanti. Kalau kemarin, kemarin kan enggak ikut ya. Kemarin kan ada jurusan atau komli TKRO dan TBSM, itu ada kelas khusus Suzuki dan Honda. Kalau di TTLTI ini ada kelas khusus Mas Pion IT. Anak-anak, siapkan diri kalian untuk ikut seleksi kelas khusus Mas Pion IT bagi komli TITL dan TI. Jadi kalian komli TITL dan TI nanti ada kelas khusus Mas Pion IT yang mempelajari bidang telepon seluler. Nanti akan membuat wawasan kalian bertambah tentang keterampilan sebagai teknisi telepon seluler atau HP. Ya, kita sudah kerjasama dengan Mas Pion, kerjasama dengan Aptek, Asosiasi Teknisi HP. Nanti kalian berkesempatan untuk masuk ke kelas khusus Mas Pion IT. Informasinya nanti secara detail akan saya share di grup kapan untuk seleksinya, dan yang berminat semua dari komli TITL dan TI nanti akan kami tampung, tapi hanya ada 1 kelas, jadi tidak bisa semuanya masuk, nanti akan kita seleksi. Berikutnya, selain di grup WA, kalian juga bisa melihat profil-profil komli TI dan TTL di IG. Nah, silakan di follow ya. Di @TITL_SMK Sore dan @TI_SMK Sore. Kalian juga boleh kalau mau follow IG-nya komli-komli yang lain, TKJ, DPIB, TKRO, TBSM, TP, TPM, itu semuanya ada. Silakan follow semua aja, biar kalian tahu, wawasan kalian biar luas. Terutama IG-nya SMK Sore Official. Silakan nanti untuk informasi-informasi atau foto-foto ada di situ. Siapa tahu nanti foto kalian muncul di situ. Ya, salah satunya tadi yang kita screenshot tadi ya, kita capture tadi. Nanti saya munculkan di IG. Nah, kok kalian bisa komen, tag, nah, konco-konco ben melek. Oh, ternyata SMK Sore itu lebih baik dari sekolah-sekolah yang lain. MPLS-nya full secara Zoom. Kalau yang lain mungkin hanya penugasan. Kalau kita full mulai hari pertama kemarin sampai besok Jumat. Kalian yang TITL dan TI hanya hari ini yang sampai siang. Kalau besok Kamis, Jumat itu hanya sesi 1 karena yang sesi 2-nya bagian kombi yang lain. Oke ya, itu saja untuk materi TITL dan TI. Berikutnya tugas. Silahkan ditulis dan dikerjakan. Ora tulis tok ya, ditulis. Yang pertama, sebutkan mata pelajaran produktif atau bengkel, atau yang tadi ya, C2, C3, komli TITL atau TI, sesuai komlinya. Kalau kalian komli TITL, tulis yang TITL saja. Kalau kalian komli TI, tulis yang TI saja. Yang akan Mas, Mbak, atau Anda kalian terima selama 3 tahun nanti di SMK Sore. Jangan ditulis. Jawabnya nanti dulu, ini tulis soalnya dulu saja. Yang kedua, harus kalian tulis, nanti ini tidak akan muncul lagi, setelah ini selesai. Hilang, tidak tahu tugasnya nanti kalian. Makanya tadi saya suruh untuk ambil ballpoint sama buku.
Yang kedua, sebutkan nama bapak-bapak guru, kan ada ibunya ya, yang akan mengajar kalian pelajaran produktif atau mata pelajaran produktif, atau bengkel, atau C2, C3, kompetensi kalian TITL atau TI selama 3 tahun di SMK Sore Tulungagung. Tadi sudah dijelaskan satu persatu nama-namanya. Tulis namanya saja, nama lengkap. Tidak lengkap Pak, lupa gelarnya. Ya, tadi kalian sudah tulis, harusnya lengkap tadi nulisnya. TITL, tulis yang TITL saja. TI, tulis yang TI saja. Ya, silakan ditulis dulu. 2 soal. Sebutkan mata pelajaran bengkel dan sebutkan nama guru yang mengajar bengkel. Sudah ditulis? Dan jawabannya sudah tahu kan ya? Tinggal nanti ditulis yang rapi di lembar kertas. Jangan lupa diberi nama kalian sama komlinya. Difoto, dikirim ke link yang akan nanti disampaikan di grup WA. Sudah? Selesai ya? Oke. Terima kasih. Itu tadi dari saya, Pak Alvano, menyampaikan tentang selayang pandang sekilas tentang Komli TITL dan TI. Mohon maaf jika selama saya menyampaikan tadi ada kekurangan, kurang jelas, kurang pas buat kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, selamat bergabung di Komli TITL dan di Komli TI di keluarga besar SMK Sore Tulungagung. Selamat belajar, semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vano. Itu tadi penjelasan atau informasi dari Bapak Kaprokli, yaitu TITL dan TEI, yaitu Bapak kalian nanti yang merasa kalian mengambil program keahlian TITL atau TEI. Nama lengkapnya Bapak Alvano Indra Vardana MT, Magister Teknik. Ya ini, tak bocori pisan oleh siji berarti. Ini. Ben muarem dibocori siji. Ya, ini. Jadi tugas kalian tadi yang disampaikan oleh Pak Alvano harus kalian kerjakan dengan baik dan tugas itu sesuai dengan apa itu yang sudah di-share di program kalian agar dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini. Dan sekolah berpesan pada kalian tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hidup bersih, dan jangan lupa di rumah saja. Ya, itu dari sekolahan. Terima kasih. Yang terakhir ini, mari kita tutup bersama-sama dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga kalian tetap sehat, ya, bisa mengikuti seluruh kegiatan MPLS daring sampai hari Jumat. Demikian saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.